puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar, diri kita yang sedang bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita masih ada di bulan Februari di tema puasa, meskipun kita agak belanja wawasan tentang puasa menurut beberapa tokoh. Kalau yang dari perspektif Islam, dari para ulama, insya Allah teman-teman besok bulan Ramadan dapat banyak sekali, kenyang pasti. Makanya kita ambil malam hari ini tokoh yang agak berbeda. Karena bisa dikatakan puasa ini salah satu jenis ibadah yang ada di hampir semua agama. Dan tidak hanya di agama, mungkin budaya, tradisi, bahkan di kesehatan pun ya ada puasa. Maka yuk kita sedikit-sedikit nengok kiri kanan, mungkin ada wawasan-wawasan tentang puasa yang penting kita ketahui. Siapa tahu bisa membantu kita meningkatkan kualitas puasa kita. Karena sejauh yang saya cermati, mungkin banyak teman-teman yang sudah puluhan tahun setiap Ramadan puasa, tapi ya rasanya gitu-gitu saja. Jadi kualitas puasanya tidak naik-naik, ya wis pokoknya selesai dengan Idul Fitri gitu aja, libur gitu aja. Nah, kita semoga puasa yang akan datang kita mulai belajar naik makom ya. Wong tiap puasa kita diceramai bahwa puasa itu ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Itu kita puluhan tahun mungkin ya awam saja. Atau jangan-jangan pra awam. Jadi puasanya ya poso sih, tapi sekedar tidak makan, tidak minum. TikTokan yang nonton saru-sarunya jalan terus. Gosip gibahnya jalan terus. Bikin hoaxnya jalan terus, sama saja. Baik, bismillah. Malam hari ini kita belajar lagi dari beliau ya. Ini beberapa kali kita bahas tokoh ini. Karena saya melihat ada satu konsep yang menarik dari beliau yang berhubungan dengan puasa. Di beliau lah nanti puasa itu jadi senjata yang hebat untuk perjuangan, untuk aktivisme. Meskipun dengan corak anti kekerasan. Dulu pernah kita bahas ahimsa, filsafat perdamaian khas beliau. Mahatma Gandhi. Kelahiran 1869, nanti beliau meninggal 1948. Tokoh spiritual, filosof, figur paling penting dalam berdirinya negara India saat ini. Nah, kita tengok beliau ya. Dulu kita macam-macam belajar tentang beliau. Ada tentang teknologi, saya ingat. Ada tentang perdamaian. Kemudian juga gagasan-gagasan beliau. Secara umum juga pernah kita bahas. Malam hari ini kita fokus pada gagasan beliau tentang puasa. Tentu saja nanti kita lihat secara umum puasa menurut beliau, kemudian bagaimana puasa sebagai satu senjata, satu strategi untuk menaklukkan lawan meskipun tanpa kekerasan dalam konteks memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oke ya, baik. Bismillah, kita mulai belajar. Saya tidak cerita-cerita tentang beliau ya, nanti ngulang. Waktunya juga biar tidak banyak habis, kita agak telat karena isya-nya agak belakangan.
Ya tetap meskipun kalian tidak usah gelisah, selesainya tetap sama nanti. Tidak usah khawatir kalau ada yang janjian jam 10, kita insya Allah jam 10 selesai. Ya, kita awali dari sini. Tentu saja di antara prinsip hidup ideal menurut beliau adalah cinta. Kenapa nanti beliau antara lain menggagas anti kekerasan, penghargaan pada kemanusiaan, dan lain sebagainya? Ya, karena salah satu prinsip hidup dasar dalam gaya hidup beliau itu prinsip cinta. Makanya beliau bilang, where there is love, there is life. Dimanapun ada cinta, di situ ada kehidupan. Nah, kalau sudah ngomong cinta-cinta ini sampean melek sudah. Tak awali dari sini biar melek dulu, terus baru gagasan rumitnya di belakang. Jadi cinta berhubungan dengan makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup. Dulu kita pernah belajar tentang cinta, bagaimana puncak idealnya makna hidup itu ya di cinta. Ketika orang mampu naik kelas dari sekedar mencari senang atau sekedar memenuhi kebutuhan menuju penaklukan ego. Bagaimana tujuan tertinggi hidup juga cinta. Dan bagaimana kebahagiaan kita itu berhubungan dengan kemampuan kita mencintai dan juga dicintai. Ada banyak uraian tentang itu, tapi kalau hidup kita bercorak cinta, di situ kita benar-benar hidup. Itu kata beliau. Makanya eman-emanlah hidupmu, jangan dihabiskan untuk membenci. Jangan dihabiskan apalagi untuk mendengki, tidak suka orang lain. Bahwa kadang-kadang kita harus ngeritik orang, kadang-kadang kita harus negur orang, kadang-kadang kita harus, apa bahasa Jawanya, ngapok ke orang biar sadar. Tidak masalah, tapi dasarnya cinta. Karena aku cinta padamu, aku tegur karena engkau salah. Karena aku sayang padamu, tak kritik, biar kamu jadi lebih baik. Jadi bukan berarti kalau sudah mencintai itu terus permisif saja, pokoknya kamu apa saja boleh lah. Tidak begitu, justru menunjukkan kamu tidak cinta. Kamu tidak peduli pada dia. Kalau engkau memang benar mencintai, ya harus peduli. Seperti orang tuamu pada kalian itu kan begitu ya, kadang-kadang dijewer, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dihukum kecil-kecilan, itu biar kalian jadi lebih baik. Nah, itu yang dilakukan orang yang mencintai. Karena dalam cinta kita menemukan hidup yang sebenarnya. Termasuk Gandhi. Beliau anti kekerasan, tapi tidak diam saja kalau ada ketidakadilan. Beliau tidak diam saja kalau ada penindasan, anti kemanusiaan. Tapi perjuangannya bukan perjuangan yang keras, yang menyiksa, yang membalas dendam. Tapi perjuangan yang penuh cinta. Antara lain dengan cara anti kekerasan. Nanti beliau punya argumennya sendiri. Nah, strategi puasa untuk protes, untuk berjuang itu sebenarnya konteks awalnya di sini. Hidup yang dilandasi oleh cinta. Ya, semoga kalian ngaji juga begitu ya. Datang ke sini karena cinta. Bukan pada saya, buat apa? Saya sudah laku. Cinta pada ilmunya. Jadi semoga basisnya adalah kalian cinta ilmu, cinta belajar. Baik, ini basis pertama. Basis kedua, ini yang berhubungan dengan puasa ya. Beliau satu ketika menyatakan seperti ini. Agamaku mengajarkan ketika ada kesusahan yang tidak dapat disingkirkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini mungkin di banyak agama, mungkin di Islam juga begitu. Kalau ada kesulitan apa-apa, ya kita berdoa sambil, kalau bahasa Jawanya ada tirakatnya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau, puasa dan berdoa. Mungkin kita tidak lupa berdoa, cuma kita sering lupa dengan puasa ini. Jadi itu kan istilahnya ada tirakatnya. Orang Jawa zaman dulu, itu apalagi yang raja-raja itu kalau ada masalah besar di kerajaannya, dia pasti menarik diri sebentar. Mundur dari keramaian, mungkin semedi lah, topo beroto lah, apalah istilahnya, dalam rangka mencari solusi, menemukan jawaban dari masalah. Termasuk, ya kalau di situ kan istilahnya dengan berdoa dan berpuasa.
Ini strategi boleh kalian pakai. Kalian mungkin lupa ada strategi seperti ini ya. Kalau ada masalah-masalah besar dalam hidupmu, boleh kalian puasa dulu. Sampai kamu nemu solusi. Kalau orang zaman dulu sih menarik diri, orang Jawa ada istilah nunggu wangsit, mencari ilham. Siapa tahu Allah menganugerahkan eh, solusi terhadap masalah kita. Tentu saja ditambah dengan berdoa. Ya termasuk kita bagaimana dulu Rasulullah sebelum mendapat wahyu kan setiap bulan Ramadan juga bertahanus menarik diri. Itu kan tirakatan. Berdoa mencari solusi mungkin problem umat zaman itu. Yang banyak perilaku-perilaku yang kita sebut jahiliyah. Nah, Gandhi juga begitu. Beliau nanti memanfaatkan senjata puasa itu untuk perjuangan beliau. Karena beliau tahu, agamaku memberi petunjuk kalau ada masalah yang sulit diselesaikan puasa. Wah, mungkin teman-teman ingat ya, hadis dari Rasulullah, wahai anak muda, barang siapa yang sudah ingin menikah tapi belum mampu menikah, kan terus Nabi nyuruh kamu apa? Puasa. Puasa itu ya maknanya tidak sekedar ngempet. Oh, kalian kan mungkin memaknainya dengan puasa, Pak. Mungkin saya jadi nafsu saya tertahan. Cuma kan kalau lihat kamu kan saya juga tidak jamin meskipun puasa ya nafsumu masih meledak-ledak. Maksudnya puasa itu mungkin antara lain tirakat lah. Berdoa pada Allah nyari solusi. Ya Allah saya itu sudah pengen banget tapi kok yo tidak mampu-mampu, tidak dapat-dapat kan itu. Antara lain itu mungkin maknanya disuruh puasa itu. Jadi karena kalau ada masalah puasalah. Tirakatlah kalau bahasanya orang dulu. Jangan seneng-seneng terus, jangan nyari enak terus. Ada kalanya kita harus ada tirakatnya. Tirakat itu mungkin dari bahasa Arab, taroka, tarkun, meninggalkan. Ada yang kamu tinggalkan sedikit sebentar demi meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Itu yang dilakukan juga oleh Mahatma Gandhi. Kalau ada problem nasional besar, beliau puasa. Yang itu kemudian mungkin meningkatkan spiritual sekaligus menggentarkan orang-orang yang sedang beliau tuju. Ya, baik. Makanya dulu zaman saya masih mahasiswa itu kadang-kadang kalau sedang gegeran sama siapa atau perlu sama siapa kok tidak beres-beres, awas tak posoni loh. Itu ngeri kalau sudah dipuasai itu bisa takluk kamu. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ini basis kedua bahwa memang puasa itu bagian dari agama. Di banyak agama. Makanya ayat puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi kalian tidak usah sambat, tidak usah wah kok agama itu dulu juga orang puasa. Karena ternyata memang manfaatnya besar. Nabi Adam bahkan ada di beberapa riwayat itu beliau puasa. Kalau Nabi Adam itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nanti Nabi Nuh puasa waktu banjir besar di atas kapal itu beliau puasa meminta banjir segera reda sekaligus bersyukur selamat dari banjir. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai puasa. Jadi nabi-nabi hampir semua puasa. Nabi Isa juga konon ada puasa 40 hari juga beliau. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah bisa penghematan otomatis itu. Tidak perlu harus dibatasi macam-macam. Sekarang kan eranya penghematan. Baik, ayolah. Itu bisa jadi strategi. Ayo puasa yuk bareng-bareng yuk. Siapa tahu kita jadi sekti semua setelah puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya, yang paling dasar. Yang pertama, memurnikan atau menyucikan tubuh. Yang kedua, menyucikan pikiran. Dan yang ketiga, menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas.
Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda, ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detox-nya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran. Meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar. Diri kita yang sedang bersih-bersih. Nah, ini fokus kedua, puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Shangzi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah. Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Kayak, paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, ngereges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau mengalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam, coba puasa. Yang keempat, kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi, akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima, jika sakit kepala, pusing. Yang keenam, rematik. Yang ketujuh, asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian, ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu, ya
tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawannya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun, tidak ada ciri-ciri mau hujan, itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang. Kita lanjutkan. Terus beliau bilang begini. Bagi beliau, puasa itu adalah bagian dari keberadaan saya. Seperti mata. Oke ya, ini kalimat ini harus hati-hati membacanya. Saya bisa hidup tanpa mata misalnya, sebagaimana saya bisa hidup tanpa puasa. Jika mata berfungsi untuk dunia luar, puasa berfungsi untuk dunia batin. Maksud beliau begini loh. Mata kita ini kan sangat penting. Meskipun seandainya kita matanya terbatas atau sakit atau buta, ya kan tetap bisa hidup. Tapi kan dia sangat penting. Jadi hidup minus mata, itu kan kita susutnya banyak, kurang banyak sudah. Kita tidak dapat melihat indahnya dunia ini. Ya tetap bisa hidup sih. Sama kayak kita hidup tanpa puasa. Tanpa puasa ya bisa hidup kita. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Itu maksudnya quotes ini. Seperti mata, ya kita bisa hidup tanpa mata. Jadi kata beliau seperti halnya kita bisa hidup tanpa puasa. Tapi ada banyak hal penting yang hilang. Nah, jadi kalau mata untuk dunia luar, kalau puasa untuk dunia batin. Hari ini kan sering teman-teman yang Gen Z dituduh, dikritik. Wah Gen Z itu lemah, mudah depresi, mudah galau. Coba kalian yang merasa begitu, latihan puasa. Untuk membereskan dunia batinnya. Tapi puasa yang serius ya, jangan puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum. Nanti tidak makan, tidak minum, tapi ngerokok. Tidak makan, tidak minum, tapi puasa yang serius, sampai ke pikiran, sampai ke batin. Kemarin yang detox pikiran seperti disangsi atau pembersihan jiwa dari keterikatan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian akan menemukan sesuatu manfaat dalam hidup. Baik, di zaman dulu saya di pesantren sering sama Pak Yai diminta puasa. Di luar bulan Ramadan, puasa ini, puasa itu. Dalam budaya Jawa ada bahkan istilah puasa macam-macam. Ada poso mute, poso ngalong, poso ngerowot, poso ya macam-macam. Kalau beliau yang Hindu ada banyak. Orang Hindu itu ada beberapa puasa. Yang terkenal misalnya ada Karvachot. Karvachot itu puasanya istri agar suaminya selamat, sehat, sejahtera. Nanti ada namanya Ekadasi. Puasa di hari ke-11 tiap bulan. Dan masih ada beberapa, ada puasa di waktu Dussehra. Dussehra itu puasa ketika untuk merayakan kemenangannya Rama atas Rahwana. Jadi nanti ada puasanya namanya Dussehra. Baik, jadi puasa sangat penting untuk hidup kita. Sebagaimana mata, meskipun tanpa mata sebenarnya ya kita bisa hidup, tapi kualitas hidup kita jauh. Sebagaimana puasa, tanpa puasa kita bisa hidup, tapi mungkin kualitas hidup kita rendah. Kita lanjutkan, ini masih awal. Menurut Gandhi, puasa fisik yang tidak dibarengi puasa batin niscaya akan berujung pada kemunafikan dan bencana. Ini puasa fisik tapi tidak puasa batin. Itu kan berarti ada dua kubu dalam diri kita yang tidak sinkron jalannya. Nah, dua orientasi yang tidak sama itu kan seperti munafik. Luarnya
Kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu, batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya bodoh, itu batinnya tidak puasa. Jadi batinnya harus puasa biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik. Yang satu jalan ke atas, yang satu jalan ke bawah. Kalau bisa ya sinkron. Fisiknya puasa, batinnya puasa, bahkan jiwanya puasa. Menurut beliau dilanjutkan, saya tahu bahwa sikap mental adalah segalanya. Sama seperti doa, mungkin hanya sekedar intonasi mekanis seperti burung. Puasa hanya sekedar siksaan mekanis terhadap daging. Keduanya tidak akan menyentuh jiwa. Jadi puasa kok hanya lahir saja, ndak, batinnya ndak ikut. Seperti kalau kita berdoa di mulut saja. Seperti burung yang berkicau. Ndak ada maknanya. Berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi, meminta, memohon pada Tuhan. Tapi kalau hanya di mulut saja ya, rasanya kayak rekaman saja. Rasanya kayak burung saja yang bunyi, tidak ada maknanya. Kadang-kadang kan kita sering begitu, berdoa itu saking ngapale doa, sampai kita lupa kita itu minta apa. Pokoknya habis sholat, hamdan yuwafi ni'amahu, terus sampai terus. Iki mau minta apa ya sama Allah, tidak tahu, rutinnya begitu. Yang penting diawali sholawat, akhirnya Robbana Atina gitu aja lupa. Itu Robbana Atina pun kita sering tidak menghayati apa sih yang kita minta. Hasanah itu apa? Kebaikan jenis apa yang kita minta pada Allah? Dunia hasanah dan akhirah hasanah. Apa jenis kebaikan yang berbeda antara dunia dan akhirat? Atau yang seperti apa? Kalian tidak pernah kan membahas sampai sedetil itu, pokoknya hasanah, Pak. Jadi kita tidak sadar yang kita minta apa. Kita tidak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa, pokoknya kita ngoceh saja. Kata Gandhi seperti burung. Nah, orang puasa itu, kata beliau, ya sama sih seperti itu. Seperti orang yang sekedar menyakiti dirinya. Kan ada hadis itu yang bilang, berapa banyak orang puasa kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus, selain menyakiti dirinya. Padahal tujuan puasa tidak di situ. Tunggu saja nanti, sebentar lagi bulan Ramadan dalil-dalil itu keluar lagi. Ya, cuma tidak pernah kalian renungi. Ya, karena sudah terlalu rutin itu, jadi mengalir berjalan begitu saja. Baik, jadi ayo puasa lahir dan puasa batin. Jadi satu paket yang lengkap. Meskipun beliau terus bilang begini, meskipun saya menanggung rasa lapar dan banyak ketidaknyamanan lain karena berpuasa dengan gembira, jangan seorang pun membayangkan bahwa saya tidak menderita. Puasa-puasa ini dapat ditanggung hanya karena puasa itu diperintahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit juga berasal dari kekuatan itu. Jadi kata beliau begini, yo saya menyarankan banyak puasa, saya sendiri banyak puasa, tapi jangan dikira terus enak loh. Ya tetap saja namanya puasa tidak enak, antara tidak makan dengan makan tetap enak makan. Jujur saja begitu, tidak usah gaya, wah biasa Pak, saya puasa itu ya, ya tetap. Kita kan sering gaya begitu. Padahal di antara hikmahnya puasa itu, kita sadar betapa beratnya orang tidak mampu kan itulah. Kalau kita tidak merasa berat sama sekali, kita tidak ketemu hikmah itu. Ya jujur saja, ya berat Pak, orang tidak makan, tidak minum pagi sampai sore, itu kan berat. Gandhi juga bilang, jangan dikira saya senang-senang, ya tetap berat. Cuma karena yang merentah itu dia, yang di atas, dan juga yang memberi kekuatan sehingga saya mampu puasa adalah juga dia yang di atas, maka puasa itu bisa kita maknai menggembirakan meskipun pahit. Jadi pahit kan tidak selalu menyedihkan.
Banyak orang mencari pahit untuk obat. Kayak jamu itu kan pahit dicari, tapi dalam rangka biar besok sehat. Sama puasa itu tidak menyenangkan, tapi ini untuk obat. Apakah itu tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita. Maka tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Kalau mau pingin puasa, puasa saja. Insya Allah kuat kok. Wong kemarin 1 bulan kuat. Tahun lalu. Tapi kan ini sebentar lagi. Tahun ini kita puasa. Jadi minimal kita wajibnya saja Ramadan itu sudah luar biasa. Meskipun kalian sering bercita-cita. Sekali-sekali Senin Kemis, Pak. Sekali-kali ya. Berhenti di cita-cita biasanya. Coba kalian sendiri bikin rumus puasamu sendiri, tirakatmu sendiri. Temukan kemuliaan dari situ. Berat memang. Apalagi kalau kamu mengistiqomai, apalagi kalau kamu mengambil paket-paket berat, paket 40 hari, paket Nabi Dawud, paket. Ayo, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis ditambah 3 hari Ayamul Bid sudah berapa? 8 tambah 3, 11. Terus nanti apalagi kalau ada puasa sunnah apa gitu. Kalau kalian mau. Tantang dirimu ya. Latihan tirakat. Baik. Ya memang berat kata Gandhi, tapi tidak usah khawatir karena yang menyarankan dia yang maha kuasa, maha kuat, dan yang memberi kekuatan juga dia. Maka kita pasti mampu menanggung rasa sakit itu.